Sang nafas inilah sang hidup. Karena kita tidak dialiri sang nafas, itu nggak bisa hidup. Kita nggak bisa hidup. Tapi hidup kita sendiri tidak akan bermakna kalau kita tidak berkesadaran. Kita hanya mabuk dalam kehidupan. Mabuk dunia yang kecil mungil, menyesatkan, melenakan, menghebohkan. Makanya di kita itu nggak ada guru murid. Nggak ada. Karena sudah punya guru sendiri nanti. Yang kita akan jumpai sang guru sejati. Ya guru sejati ini ada di dalam dirinya. Enggak di luar. Kita sampai kapanpun hanya membimbing. Sampai depan pintu. Kita kasih tahu kuncinya, rumusnya. Lo mau buka pintu enggak? Silahkan. Kalau lo mau buka, bukalah. Setelah terbuka pintu, lo mau masuk apa kagak? Kalau lo mau masuk, masuklah. Kalau sudah masuk, lo mau komunikasi enggak? Kalau enggak mau komunikasi ya terserah gitu. Tidak ada yang pernah keliru mengutus utusannya, keliru di jalan yang tidak sesuai kehendaknya. Semua sudah diatur oleh kehendaknya. Sebelum tayang dalam permukaan kehidupan, itu kita masih bisa berupaya untuk mengajukan proposal supaya tayangnya menjadi sesuai keinginan. Nah itulah, makanya kita selalu mengupayakan bagaimana memahami jati diri berkesadaran. Intinya kita sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi, menuju rahmatan lil alamin, menghayu-hayune bawono, sampai kita kembali mokso, berjumpa pulang kepada sang penciptanya. Atau mungkin diberikan tugas kembali. Karena setelah kehidupan tidak ada kematian. Kita terus akan selalu hidup karena Allah Maha Hidup. Jadi yang namanya ingsun yang dinafaktukan itu datan owah gingsir ing kahanan jati. Jadi keadaan kesejatian ini tidak akan pernah mengalami kematian. Selalu urip. Urip itu urup. Jadi yang urip, yang hidup itu selalu bermanfaat. Kalau uripnya itu tidak bermanfaat, berarti tidak hidup. Walaupun dia masih ada nafas di dalam jasadnya. Tapi sudah nggak hidup. Sekedar hidup-hidupan karena mabuk dunianya. Nah begitulah. Nah kita ini selalu mendahulukan keinginan. Kalau kita selalu mendahulukan keinginan, sampai kapanpun, kita tidak akan pernah mencapai kesadaran. Karena keinginan kita rata-rata terbelenggu oleh ego dan hawa nafsu. Bagaimana kita supaya bisa mengendalikan ego dan hawa nafsu? Hanya dengan kesadaran. Caranya berkesadaran, nggak ada yang lain. Nggak ada jalan lain. Kecuali kita mencapai ketenangan jiwa dengan berupaya memahami sang hidup. Kita kalau mau berkesadaran, memahami jati diri,
kita harus melalui sang hidup. Sang hidup sendiri yang bisa kita rasakan itu adalah sang nafas. Sang nafas inilah sang hidup. Karena kita tidak dialiri sang nafas, itu nggak bisa hidup. Kita nggak bisa hidup. Tapi hidup kita sendiri tidak akan bermakna kalau kita tidak berkesadaran. Kita hanya mabuk dalam kehidupan. Mabuk dunia yang kecil mungil, menyesatkan, melenakan, menghebohkan. Kalau berkesadaran apapun itu. Misalnya perang nih, Rasulullah juga ikut perang. Tapi caranya perang berbeda. Karena uswatun hasanah kita tetap baginda Nabi Muhammad SAW. Karena beliaulah yang berakhlakul karimah. Kitab suci yang berjalan menurut literatur yang sudah diketahui bersama melalui kitab suci Al-Quran. Di beliau itu Al-Quran berjalan. Nah, kita juga ada kitab di tanah Jawa ini. Kitabnya yaitu kitab teles, kitab kehidupan. Jadi punya kitab teles. Kitab teles apa? Kitab kehidupan. Kita membaca ini alam semesta. Makrokosmos. Kita juga membaca semesta pribadi, mikrokosmos. Ini ternyata kekuatan yang dahsyat, bimbingan, petunjuk yang sangat luar biasa untuk kehidupan supaya tidak salah jalan. Kalau alam semesta kita harus pakai ilmu titen antara lain. Yang disebut klenik kata orang itu kan konotasinya jelek. Padahal namanya ilmu klenik itu ilmu yang teliti melalui pengamatan. Jadi bukan jelek, keilmuan yang sangat luar biasa melalui riset, penelitian, pengamatan. Misalnya seperti cuaca, kalau ada cuaca kayak gini, ini biasanya begini. Bintang, kalau bintang kemukus, bintang macam-macam atau bintang waluku, bintang lain-lain itu di Jawa itu saking telitinya itu semuanya dipelajari lewat alam semesta dan lain-lain. Oh iya, kalau ini pohon pada kering, pada jatuh, ini mereka mengamati, meneliti, akhirnya dia terbiasa. Oh iya, ini waktunya tanam padi, ini waktunya tanam palawija, ini waktunya tanam kelapa. Ini kalau orang dulu itu punya ilmunya. Dengan ilmu titen ini. Terus oh iya, ini kalau ngobatin orang. Kayak seperti tadi kita dapat ilmu bahwa kalau kita mau meracik jamu, itu juga harus hati-hati bagaimana dari kita berdiskusi dengan alam semesta yang namanya simplicia, rimpang maupun apapun. Itu caranya harus kita perlakukan dengan baik. Sudah diambil, dibersihin, jangan sampai dia terluka gitu. Setelah jangan sampai terluka, dia direndam dulu supaya kotoran yang melekat di dalam tubuh rimpang tadi bisa terlepas untuk sementara. Kemudian baru kita bersihkan, bisa menggunakan sikat dengan hati-hati, jangan sampai terluka karena kandungannya akan menjadi berbeda. Nah, inilah kalau kita dengan cinta kasih sayang semuanya jadi istimewa. Jadi luar biasa, makanya ayo kita nikmatin saat ini, di sini, sekarang. Kita nikmatin, kita rasakan. Bagaimana kita saling menyayangi, cinta kasih sayang dengan kesadaran. Tanpa kesadaran nggak bisa. Untuk mencapai kesadaran harus paham sang diri pribadi, sang hidup, sang urip yang kita ajarkan, kita bimbingkan
kita bersama-sama memahami jati diri dengan sang urip, sang nafas ini akan mempengaruhi kehidupan kita menjadi sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi. Saya sering mencontohkan diri kita, inilah yang saya lakukan. Dan kalau kita bermeditasi itu tidak harus duduk tegak, lurus melakukan semedi yang sakral, itu bagus-bagus aja. Itu kita ajarkan untuk pelaku pemula atau meditasi dasar. Jadi dengan meditasi dasar ini kita melibatkan semua sistem kekuatan, kita libatkan semua alam semesta, jagat raya ini, makrokosmos, mikrokosmos, jagat alit, jagat pribadi, kita libatkan semua dengan simbolik gerakan. Makanya Bopo Angkoso gitu, makrokosmos, semesta alam, restui untuk bermeditasi, berjumpa sang guru sejati. Karena makanya di kita itu nggak ada guru murid, nggak ada. Karena sudah punya guru sendiri nanti, yang kita akan jumpai sang guru sejati. Ya guru sejati ini ada di dalam dirinya, enggak di luar. Kita sampai kapanpun hanya membimbing sampai depan pintu. Kita kasih tahu kuncinya, rumusnya. Lo mau buka pintu enggak? Silahkan. Kalau lo mau buka, bukalah. Setelah terbuka pintu, lo mau masuk apa kagak? Kalau lo mau masuk, masuklah. Kalau sudah masuk, lo mau komunikasi enggak? Kalau enggak mau komunikasi ya terserah gitu. Tapi kita hanya membimbing supaya kita semuanya dibimbing oleh sang guru sejati yang ada di dalam dirinya, yang sudah memang wanafaktu ditiupkan, diberikan oleh Allah penguasa alam semesta ke dalam diri kita. Itulah guru sejati kita. Kalau kita nyari guru sejati di luar, pasti wani piro, pasti ujung-ujungnya dunia tadi. Tapi memang itulah, kita saling melengkapi. Ibu, kalau bimbingan ibu gratis semua kecuali ikut camp. Karena kalau ikut camp itu kita utamanya kita bersihkan dulu residu-residu negatif yang terkontaminasi oleh ego dan hawa nafsu. Kita bersihkan dulu, kita putus rantai karma. Karma kan ada karma pala, ada karma karma itu selalu kalau kita budi itu selalu baik. Karena kita kalau orang Jawa itu selalu mengacu budi pekerti luhur. Nah, budi pekerti luhur ini sekarang sudah langka. Karena budaya Nusantara ini sudah banyak terkontaminasi. Coba anak-anak muda, generasi muda kita prihatin, kurang berkesadaran untuk memahami budi pekerti luhur, budayanya sendiri. Budaya yang dari lahir di bumi yang mereka tempati. Sudah pada kurang paham, kurang ngerti. Jadi untuk budi pekerti luhur, sopan santun, tata krama itu sudah sedih sekarang kalau melihat. Ayo, waktunya kita kebangkitan spiritual Nusantara. Untuk apa? Untuk Nusantara bangkit kembali, jaya kembali. Kita harus semuanya harus sakti. Sakti itu bukan karena kebal. Kalau kita sudah sakti, mau kebal, mau apa, kalau itu dibutuhkan pasti muncul. Seperti Nabi Musa juga nggak ngeh kalau tongkatnya bisa belah laut. Setelah terjebak oleh situasi yang sulit, di belakang ada Fir'aun, di depannya laut. Karena dia sakti, mudah menangkap ilham, firasat, intuisi. Pukulkan tongkat. Nah,
itu baru dipukulkan tongkat. Kalau dia udah tahu duluan, ya dia mukul terus itu kan. Supaya apa? Supaya hebat. Makanya kalau keilmuan itu pakai demo, itu biasanya masih terikat, terbelenggu oleh ego dan hawa nafsu. Tapi kalau sakti itu murni alamiah. Jika dibutuhkan, itu akan muncul. Sudah secara alamiah. Jadi bagi yang kita berkesadaran, itu pasti kita akan meningkat mendapatkan pencerahan. Kalau pencerahan namanya cerah. Cerah itu kan kelihatan. Jadi datang kesamaran. Tidak ada keraguan. Tidak ada keraguan dalam kehidupan. Dan setelah hidup tidak ada kematian. Yang mati, yang owah gingsir, ini casing alam. Tapi bagi sang jiwa yang dari wanafaktu, ya pulang kepada Tuhannya, kepada sang peniupnya, kepada sang penciptanya. Lah tergantung bisa pulang apa enggak. Kalau dia bisa pulang berarti bisa mokso, bisa innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Kalau di budaya yang kita pahami, mokso, kembali pulang. Nah pulangnya mau sama raganya atau tidak, itu tergantung keinginan masing-masing. Karena bagi yang berkesadaran, yang sudah menunaikan tugas saling melengkapi, itu mau mati model kayak apa, mau pulang model apa, itu sesuai dengan proposalnya. Jadi di ACC. Tapi bagi kita yang masih melekat, kan melekat berarti kan masih terbelenggu, masih terhijab, masih terdinding. Ya dia harus menyelesaikan karmanya, menyelesaikan sebab akibat daripada kehidupan di dunianya. Tapi kalau di dunianya ini sudah berkesadaran, beda cerita. Mau utang kek, mau apa saja kehidupannya itu, mereka sudah datang kesamaran. Makanya pelaku berkesadaran itu kalau jadi miskin itu kecil. Kalau jadi susah itu kecil. Jadi penyakitan gak ada solusi, gak mungkin. Pasti ada solusinya. Karena pasti nih happy ending. Rasulullah juga diuji. Kalau Rasulullah itu memang benar-benar dia tahu segala-galanya, itu mungkin dia sakit ketika kena sihir, dia nggak berobat kemana-mana, langsung itu kena sihir gitu. Kenapa? Dalam sejarahnya beliau sudah berobat ke tabib, ke ini juga belum sembuh. Akhirnya Allah turunkanlah utusannya untuk memberitahu, baru Rasulullah tahu. Tapi akhlakul karimah yang membikin sihir itu didoakan oleh Rasulullah. Jadi kita juga seperti itu nyontohnya. Kalau kita dijahatin orang, difitnah orang, disihir orang. Kalau yang di Jawa kan namanya teluh, santet dan lain-lain ya itu namanya. Itu kita nggak perlu nyari siapanya. Doain saja. Dan itulah contoh dari Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya seperti itu kita ikutin. Insya Allah akan tercapai tujuan kita selaku khalifah untuk rahmatan lil alamin. Jadi di hati itu, di dalam dirinya kita pupuk tidak ada kebencian, adanya cinta, kasih, sayang. Bu, kalau mokso gimana? Ya kalau mokso itu kita ngasih proposal dulu. Nanti kita pengennya matinya mokso dengan cara begini. Misalnya saya pengennya ngahyang seperti raja dari Pejajaran, Prabu Siliwangi, boleh-boleh saja. Tapi apakah kalian perilakunya, kesadarannya seperti beliau? Punya kemampuan, punya kemauan.
untuk membawa rakyatnya sejahtera dalam kebaikan. Apakah udah seperti itu? Loh, saya kan orang kecil. Nah, orang kecil juga keinginannya untuk menghayu-hayu ning bawono, untuk rahmatan lil alamin, itu kan memang tujuan. Tujuan diciptakan selaku manusia, sang penerus ini. Insya Allah kita akan mencapai tujuan kita, kembali pulang kepada Tuhan dengan happy ending. Di dalam alam semesta, sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi. Saya rasa cukup. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu rahayu sagung dumadi.